Halo semuanya, kembali lagi di podcast yang kalian tunggu-tunggu, podcast yang memberikan sharing, edukasi, dan pengalaman seputar kesehatan Universitas Sriwijaya dan secara umum di mana lagi kalau bukan di podcast Fromcast untuk kamu. Yeay. Oke, podcast kedepannya akan aku pimpin. Kenalin, nama aku Komang Ayu Dandari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan bahas tentang pengalaman dan sharing-sharing dari dua mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri, yaitu ada kakak-kakak yang sudah stay di sini nih. Ada dua kakak-kakak cantik. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, Hai, baik dong. Oke, sehat ya? Iya. Oke, mungkin seperti kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang ya. Boleh nih kakak-kakaknya kenalin diri terlebih dahulu. Boleh dari kakaknya dulu? Oke, halo, kenalin aku Dewi Putri Ayu, bisa dipanggil Dewi atau Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, Kak Dewi ya panggilannya ya. Silakan Kak, sebelahnya. Halo, aku Dini Tripuspita, bisa dipanggil Dini, sama kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, dari FKM Unsri juga ya. Oke, berarti ada Kak Dewi sama Kak Dini nih. Iya. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi nih, kita kan sharing-sharing tentang pengalaman nih Kak, bukan tentang edukasi kali ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu tentang apa sih yang akan kita sharing nanti ke depannya. Oke, tadi kakak sudah perkenalan ya Kak ya, sudah perkenalan dari FKM Unsri. Kalau boleh tahu di FKM ambil peminatan apa nih Kak, dua-duanya nih? Promkes dong Oke, tentunya. Promkes Promosi kesehatan ya. juga Oke, ya. sesuai ya sama podcast kali ini nih, Promkes untuk kamu. Oke, peminatan Promkes. Kalau boleh tahu waktu pertama kali ngambil peminatan Promkes, apa sih Kak yang buat kakak pengen ngambil peminatan Promkes? Kalau dari aku ya, aku emang dari awal tuh masuk Kesmas itu pengen masuk ke Promkes. Yang pertama tuh karena materinya tuh mudah banget ya dipahamin. Oke. Terus kita tuh banyak turun ke lapangan, banyak pengabdian masyarakat. Oh, lebih membaur sama masyarakat berarti ya Kak ya. Oke, kalau Kak Dini gimana nih Kak? Kalau saya, karena emang awalnya udah tertarik sama pembuatan media nih, kebetulan saat di Promkes kita belajar tentang bener. pembuatan media. Oke, berarti sekarang kakaknya lagi semester berapa nih Kak? Semester 6. Semester 6 ya. Oke, keren banget nih. Jadi kalau untuk pengambilan media, terus pengenalan tentang masyarakat tuh boleh banget masuk di Promkes ya Kak ya. Betul. Oke, sejauh ini sudah semester 6 ya kakaknya. Iya. Tadi ya, semester 6. Dan ambil peminatan Promkes juga tadi ya. Pelajaran apa sih Kak, atau pengalaman apa mungkin dari kakak berdua tentang peminatan Promkes yang sudah kakak ambil ini? Boleh dari Kak Dewi mungkin? Oh, dari aku ya. Pengalaman tadi. Iya, pengalaman atau sharingnya mungkin. Banyak sih yang kayak kemarin itu ada mata kuliah yang ke radio ya. Oke, ke radio. Terus mungkin dari Kak Dini boleh nambahin? Kalau kami pernah ikut pemberdayaan masyarakat kan. Oke. Nah, itu asik banget tuh. Kita turun ke lapangan, ketemu banyak orang, Iya, dan benar-benar. tentunya dapat banyak pelajaran dan pengalaman Oke, dari sana. Betul. Oke, jadi kalau pengalamannya lebih ke sering ke lapangan dan membaur sama masyarakat berarti Kak ya? Iya. Oke, seru banget berarti peminatan Promkes ini ya. Oke, sejauh ini tadi kan kita akan bahas tentang sharing-sharing dan pengalaman ya Kak ya. Mungkin kali ini yang akan kita bahas adalah salah satu fasilitas mungkin yang ada di Universitas Sriwijaya, yaitu tentang klinik Unsri. Sebelumnya udah tahu belum nih Kak klinik Unsri? Unsri ini ada klinik gitu? Udah dong. Udah dong, pasti udah tahu dong, udah familiar ya. Iya. Tapi seperti yang kita tahu nih Kak, masyarakat bahkan ada yang beberapa belum mengetahui tentang keberadaan klinik Unsri ini. Jadi nanti kedepannya harapannya setelah podcast ini masyarakat lebih tahu bahwa Unsri ini memiliki klinik yang bisa diakses secara umum berarti kan ya. Oke. Berarti pertanyaan aku sekarang, kakak berdua udah pernah ya mengakses pelayanan kesehatan yang ada di klinik Unsri ya? Alhamdulillah udah. Oke, udah dua-duanya udah ya? Udah. Oke, luar Barengan biasa. lagi, Kak? Oh, barengan ternyata. Oke, keren. Oke, karena tadi kakak berdua udah bilang bahwa udah pernah mengakses pelayanan kesehatan yang ada di klinik Unsri, mungkin bisa diberikan nih Kak, alasannya apa sih yang memutuskan kalian mengakses pelayanan kesehatan yang ada di klinik Unsri? Kenapa nggak di klinik-klinik lain gitu? Mungkin bisa dijelasin nih Kak. Mungkin boleh Dewi reviewnya dulu. Oke, dari Kak Dewi dulu ya. Kenapa waktu itu milih klinik Unsri? Oke. Yang pertama karena urgent sih Kak. Kayak urgent ya, penting. Kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kenapa ya? Sebenarnya nggak mau ngingetin lagi ya. Oke, kenapa nih? Boleh ceritain dong buat teman-teman. Cerita ya? Iya. Jadi waktu itu aku tuh mau berangkat kuliah Oke. sama Dini nih. Oh, boncengan ya? Iya, boncengan Oke. naik motor dari kosan ke FKM. Oke, terus? Nah, kita tuh cepet-cepet sih karena yang pertama panik juga karena dosennya udah dateng.
Pasti sudah telat berarti nih Kak ya? Belum sebenarnya. Oh, belum? Belum. Masih Karena- ngejar waktu iya. beberapa menit lagi. Oh, oke. Karena Terus? aku inget banget sebelum kejadian tuh aku tanya ke Dini, Din jam berapa? 12.56. Oke. Nah pas nggak jauh dari situ Dini bilang, Wi beguyur baik katanya. Nggak lama dari itu deh tabrakan. Oh, itu kecelakaannya di mana Kak? Pas di perempatan FKM sama audit itu loh. Oh, di dalam unsrinya berarti itu kecelakaannya ya. Oke, terus setelah kecelakaan itu? Setelah kecelakaan karena Dewinya sempet pingsan dan ada luka-luka, Oke. kebetulan ada yang nolong nih. Nah, dibawalah kami ke klinik Unsri. Oke. Kebetulan aksesnya itu lebih cepat dan lebih dekat ke klinik Oh Unsri. iya benar, karena untuk kliniknya sendiri itu berada di dalam unsrinya ya Kak Iya. ya. Oke, berarti kemarin Kakak mengakses itu karena urgent ya dan kebetulan dekat juga. Oke, mungkin lebih diceritain lagi Kak, mungkin lebih di-review lagi bagaimana sih pengalaman Kakak saat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di klinik Unsri mungkin? Mungkin dari Mbak Dini Oke, kali ya. mungkin boleh Oke, Kak Dini. karena pada saat itu keadaannya cukup darurat ya. Jadi gimana nih Kak? Waktu kami mengaksesnya ya, Iya. kami diantar. Nah, pengalamannya pas kami datang itu langsung ditindak tuh ke ruang penanganan. Oke, ruang penanganan ya. Dialihkan ke sana. Jadi kami menunggu sebentar. Kemudian Dewinya dapat penanganan Oke, dari itu langsung tenaga tanpa kesehatan registrasi itu atau gimana? karena kebetulan darurat tadi. Oh, karena Jadi urgent langsung tadi ya? Dimasuk, Oke. dialirkan ke ruang penanganan. Itu emang udah ada yang jaga atau bagaimana Kak? Ada waktu itu ada yang Ada jaga. ya? Itu emang petugas kesehatan atau bagaimana ya Kak ya? Petugas kesehatan. ya. Oke, khusus dari untuk klinik unsrinya itu ya Kak yang Iya. berjaga, yang bertugas di situ ya. Oke, berarti memang kalau memang posisinya urgent ataupun mendadak gawat darurat itu bisa langsung ditangani ya Kak ya tanpa registrasi terlebih dahulu ya. Oke. Karena setelah itu kemudian dipanggil tuh wali dari si pasien untuk kemudian registrasi. Oke, berarti registrasinya setelah gawat darurat tersebut sudah terlewati ya Pak? Iya. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih Kak, pelayanan apa sih waktu itu yang Kakak dapetin waktu urgent waktu itu tuh pelayanan seperti apa aja nih Kak yang didapetin? Atau cuman membersihkan luka aja atau bagaimana Kak? Nih Dewi nih. yang Oke, boleh dari Kak Dewi, mungkin kan Kak Dewi waktu itu korban kecelakaannya ya? Aku korbannya ya. Oke, boleh. Waktu itu langsung masuk ke ruang penanganan itu disuruh tiduran ya, tiduran di bednya itu ya biasa lah bed klinik gitu. Terus habis itu dibersihin deh lukanya. Oke, itu langsung ditangani sama petugasnya Kak ya? Nunggu dulu sih Kak. Oh, nunggu. Mungkin karena itu jam makan siang kali Oh, ya. iya. Ya lagi jam istirahat jadi nunggu sebentar. Habis itu aku ditanganin dibersihin luka aku diperban. Oke, berarti benar-benar bisa dibilang kalau menurut Kakak penanganannya cepat nggak Kak waktu itu? Lumayan cepet sih. Lumayan cepat ya karena gawat darurat tadi ya Iya. Kak ya. Oke. Mungkin pelayanan kesehatan yang ada di klinik Unsri itu menurut Kakak mudah nggak sih Kak diakses pelayanannya? Oke, menurut Kak Dini mungkin? untuk aksesnya cukup mudah ya, karena kalau akses lokasinya itu mudah untuk dijangkau, terutama untuk masyarakat umum nih Iya, yang bener. belum tahu kan tadi, belum banyak yang tahu kalau bisa diakses oleh umum. Nah, untuk akses lokasi itu cukup karena dia di pinggir jalan dan Iya. mudah tuh, tinggal masuk aja langsung ke bangunannya, Kliniknya, ya, ke oke. kliniknya. Nah, kalau akses pelayanan kesehatan itu mungkin sama-sama klinik-klinik lainnya, akan tetapi karena itu kebetulan khusus untuk dikenal khusus sebagai untuk mahasiswa Unsri, mungkin masyarakat belum tahu Iya, ya. benar-benar. Berarti sepengetahuan Kakak bahwa klinik itu tuh bisa diakses secara umum ya Kak ya berarti ya? Iya bisa. Oke, berarti bukan cuman masyarakat atau mahasiswa Unsri berarti ya? Oke, berarti lumayan bagus juga ya ini fasilitas yang bisa membantu. Selain membantu mahasiswa juga bisa membantu masyarakat sekitar ya Kak ya? Oke, mungkin dari pengalaman yang sudah Kakak jelasin tadi kan Kakak juga bilang kalau registrasinya tuh setelah sudah mendapatkan penanganan. Mungkin bisa diceritain Kak gimana sih alur registrasi kemarin tuh bagaimana Kak? Mungkin bisa diceritain. Alur administrasinya ya. Administrasi dan registrasinya. Wali pasien itu dipanggil ke meja administrasi, kemudian mengisi data diri pasien. Kemarin yang aku notice banget itu ditanya tentang nama wali langsungnya, orang tuanya dari pasien, dan nomor handphone untuk kemudian bisa dihubungi. Bisa dihubungi ya. Nah, setelah itu nanti kita dapat kartu berobat. Oh, dapat kartu berobat ya Iya. Kak ya? Oke. Terus karena penanganannya tadi sudah dikasih resep untuk kemudian ditebus di apotek. Itu ditebusnya langsung di kliniknya itu ya Kak ya? Atau Iya, gimana? langsung. Oh, berarti obat-obatnya yang tersedia di klinik itu juga cukup
beragam ya Kak ya, cukup lengkap beragam dan, juga. cukup lengkap. Oke, kemarin itu sudah jelaskan juga registrasinya ya Kak ya. Mungkin menurut Kakak registrasi tersebut tuh cukup mudah atau ribet nih Kak menurut Kakak? Menurut saya, kebetulan saya ngurus registrasinya ya, itu cukup mudah sih. Oke, cukup mudah ya, karena nggak perlu pakai berkas-berkas yang lainnya. Kayak Kakak biasanya kita tahu kan kalau di pelayanan kesehatan tuh kayak pakai KK ataupun KTP itu ya. Ini nggak perlu ya? Kemarin dipinta KTP, tapi kan KTP. jelas mahasiswa sudah punya KTP dan kebetulan Dewi selalu bawa ya KTP. Iya, diambil kemarin KTP. Oh, berarti cukup KTP aja ya Kak Iya, ya? Oke. data diri untuk registrasi saja. Oke, tadi kan menurut Kakak bahwa pelayanan kesehatan di klinik Unsri ini mudah diakses ya, dan registrasinya juga tidak terlalu seribet yang pelayanan yang di luar sana ya. Oke, menurut Kakak juga tadi kan udah pengalaman yang luar biasa ya, pengalaman yang cukup mengenakan juga bisa dibilang karena registrasinya tidak terlalu sulit. Jadi sekarang aku mau nanya juga nih Kak, pengalaman yang kurang mengenakan nih mungkin dari kakak-kakak saat mengakses pelayanan kesehatan, mungkin dari Kak Dewi mungkin bisa. Sebenarnya yang nggak enak banget tuh nggak ada sih, cuman yang waktu karena mungkin dia jam istirahat kita memaklumi bahwa penanganannya lebih lambat ya, itu aja sih. Mesti nunggu sebentar lagi untuk Oke. dapat langsung penanganannya. Oke, kemarin itu di kliniknya ada berapa orang Kak yang bertugas Kak waktu itu? Yang bertugas menangani Iya, menangani itu pasien ya. satu orang. Tapi ada lain lagi di meja administrasi. Itu memang khusus untuk menjaga administrasi atau memang petugas pelayanannya juga Kak? Kayaknya Kemungkinan salah satu dari petugas Petugas pelayanannya. administrasi ya. Administrasi juga. Oke, itu waktu masuk itu ada yang menjaga juga nggak kayak satpam atau security atau Nah sejenisnya? itu jadi waktu itu kan urgent ya, kan biasanya kalau masuk ke klinik Unsri itu lewat pintu Yang di samping dalam yang di depan itu portal kan. ya, portal depan. Nah ternyata yang waktu urgent itu tuh di portal, kita juga nggak tahu kalau ternyata di situ di portal, tapi karena emang itu urgent jadi yang menjaga itu bukain portalnya itu tadi. Oke, ada langsung yang dibuka ya. ada yang jaga. Oke, berarti kalau untuk masyarakat umum mungkin Kak kalau mau mengakses kliniknya itu bisa lewat mana Kak? Lewat pintu yang samping itu loh dari jalan gede. Oh, dari jalan tuh bisa langsung diakses ya? Iya. Oke, berarti kelihatan lah Kak ya Iya. untuk kliniknya itu ya. Oke, sebelum itu mungkin sebelum kita akhiri ya Kak ya, mungkin bisa diberikan saran mungkin Kak untuk saran ataupun rekomendasi untuk klinik Unsri ke depannya mungkin, agar tadi kan kata Kakak pelayanannya agak lama ya setelah makan siang atau bagaimana, mungkin bisa diberikan saran atau rekomendasi untuk klinik Unsri ke depannya mungkin Kak. Silakan dari siapa Dari nih Kak? aku dulu ya. Oke, boleh. Mungkin dari aku sih saran untuk kedepannya tuh untuk khususnya untuk mahasiswa Unsri ya, yang pertama mungkin jalan yang di Palang itu tuh kayak dikasih tahu gitu loh kalau emang nggak boleh lewat di situ dan harus aksesnya lewat depan. Terus pelayanannya sih yang harus lebih ditingkatin lagi gitu. Oke, mungkin dari Kak Dini. Kalau dari saya itu mungkin masih minim informasi ya mengenai kalau klinik Unsri ini buka pelayanan nih. Iya, benar-benar. Karena mahasiswa Unsri sendiri masih banyak yang belum tahu nih, kadang jam buka sama jam tutup, jam Oh, operasionalnya iya, benar-benar. dari klinik itu jarang ada informasinya. Nah mungkin untuk klinik Unsri bisa dibuat sumber informasi nih. Oke, sejenis flyer mungkin di media Iya, sosial ya Kak ataupun ya. buat dari web atau dari benar-benar. mana. Jadi Yang kemudian bisa diakses nih iya, untuk betul. mahasiswa Unsri dan masyarakat. Kemudian Oke. jadi tahu nih bahwa ada pelayanan kesehatan di klinik Unsri. Betul, dan itu juga sangat membantu kan, karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini mahasiswa lebih banyak mengakses media sosial kan ya Kak. Iya, benar. Kalau klinik Unsri bisa membuat sebuah informasi bahwa ada pelayanan seperti apa aja di klinik itu kan bisa membantu masyarakat ataupun mahasiswa Unsri itu ya Kak ya. Oke, mungkin tadi rekomendasi udah, terus pengalaman juga udah, mungkin bisa diberikan tips nih Kak untuk teman-teman mahasiswa atau masyarakat secara umum, bagaimana sih nanti ya jika akan mengakses pelayanan kesehatan yang ada di klinik Unsri ini Kak. Tipsnya mungkin gimana nih Kak? Dari Dewi ada? Kalau dari aku tipsnya itu yang pertama kita harus tahu dulu ya. Oke. Tahu dulu gimana alur registrasinya ya. Mungkin kita nggak tahu secara langsung atau nanya ke pelayanannya, mungkin dari mulut ke mulut ya, dari review orang-orang gitu gimana caranya. Habis itu aku saranin banget sih ke klinik Unsri. Oke. Karena mudah diakses tadi Kak ya. Oke. Dari Kak Dini gimana Kak? Tips untuk mahasiswa ya, kalau memang masih ragu nih untuk Iya, lewat benar-benar. portal itu dan keadaannya urgent, lebih baik dari depan tuh, nembus dari pintu samping Unsri gerbang itu.
itu selalu buka di jam kerja soalnya. Oke, kalau boleh tahu jam kerjanya kakak tahu nggak nih kak? Jam operasional klinik Unsri ini kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa nih kak? Kurang tahu sih, tapi yang pastinya kayaknya dari jam 8 ya sampai jam 3 Oke, mungkin. mungkin hampir sama kayak jam operasional kampus mungkin ya kak iya. ya. Oke, ini untuk nanti teman-teman mau mengakses kan bisa tahu jam operasional seperti apa. Oke, mungkin tadi kan udah dibahas tentang pelayanannya nih kak. Aku agak kepo juga nih tentang pembayarannya mungkin. Oke, kemarin kan karena kakak mengakses pelayanan kesehatannya, itu apakah karena kakak mahasiswa Unsri itu tetap bayar atau bagaimana kak? Mungkin bisa dijelaskan kak? Kalau dari pengalaman aku kemarin ya, itu tetap bayar. Oke, Tapi nggak mahal kok, itu terjangkau. masih terjangkau ya. Oke. Dan sebelum kita dikasih obatnya itu kita ditanya dulu, aku masih inget banget, ditanya ada alergi obat atau Oh, enggak. iya. Jadi kalau emang ada alergi obat mungkin nggak dikasih resep sembarangan kali ya, karena aku tidak ada alergi obat, jadi emang langsung dikasih obatnya pada saat itulah. Oke, berarti untuk harganya sendiri itu tidak terlalu mahal ya kak, masih bisa dijangkau oleh mahasiswa berarti ya. Oke, jadi kliniknya peduli bukan memperhatikan kaum mahasiswa juga, bahwa kalau memang terlalu mahal agak sulit untuk diakses Iya. kan, berarti lumayan murah juga dan bisa diakses. Oke, mungkin udah keren banget sih Unsri ada klinik ini ya kak ya, bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Mungkin kakak ada lagi yang ingin disampaikan untuk Promkes ataupun untuk kliniknya, mungkin silakan. Ada dong. Oke. Ada dong. Jadi kami mau ngasih slogan nih. Oke, slogan boleh silakan kak. Mungkin dari Mbak Dini Oke. dulu. Oke. Mari kita mulai. Butuh pelayanan kesehatan. Ayo ke klinik Unsri. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Unsri. Oke, luar biasa sekali tadi pengalaman dan sharing-sharing kakak-kakak yang cantik ini, bahwa pernah mengakses pelayanan kesehatan yang ada di Unsri, dan hal tersebut juga tidak sulit untuk diakses ya kak ya. Oke, mungkin nanti kedepannya untuk teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ada di Indralaya ataupun Kabupaten Ogan Ilir, jika ingin mengakses pelayanan kesehatan dan ingin registrasinya ataupun administrasinya itu tidak terlalu sulit, boleh banget akses klinik Unsri, karena di situ cukup banyak juga pelayanan yang tersedia ya kak ya. Iya. Bukan hanya pelayanan umum juga, jadi boleh silakan mengakses klinik Unsri, dan itu salah satu upaya untuk mendukung Universitas Sriwijaya dalam peningkatan fasilitas pelayanan yang ada di kampus ya kak ya. Oke, mungkin itu saja ya kak ya. Terima kasih untuk sharingnya pada hari ini, semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang masyarakat secara umum. Di kedepannya semoga hal-hal ataupun saran dan rekomendasi yang sudah kakak sampaikan tadi bisa didengar oleh pihak yang bertugas ataupun yang mengurus klinik ya kak ya, agar kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih ya kak ya. Terima kasih sudah Iya. mau Terima kasih Kak sharing. Koman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Promkes untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast kami di Promkes untuk kamu. Terima kasih. Bye-bye.